Hari ini belajar bersama-sama Yosua ya, pasal 13 sampai 21 ya, 21. Coba sharing PowerPoint ya. Gimana pembacaan ya hari pembacaan kitab Yosua lebih gampang daripada kitab Ulangan ya? Ya, Pak, benar. Oke. Ayat hafalan ya, ayat hafalan baca bersama-sama. Minggu yang lalu bilangan 23 ya 19, baca bersama-sama ya. Unmute dulu ya. Ini kesetiaan bilangan 23 ayat 19. 1 2 3. Kesetiaan bilangan 23 ayat 19. Bukanlah manusia, sehingga ia berdusta bukan manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak melakukannya. Bilangan 23 ayat 19. Ya. Kemudian ratapan 3 ayat 23 sampai 22 sampai 23 ini kesetiaan ya, kesetiaan. Orang percaya diperlengkapi ya dengan Roh Kudus, kemudian kekuatan, kemudian kesetiaan. Jadi kesetiaan itu ayatnya ratapan ayat 22 sampai 23. Baca bersama-sama. Kesetiaan 1 2 3. Kesetiaan Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berdusta, kasih setia, tak habis-habisnya rahmatnya, lalu baru dia bagi besar kesetiamu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ya, di sini Tuhan selalu setia. Ini kasih setia Tuhan. Kasih setia itu bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu satu kata ya, hesed. Tapi dalam bahasa Indonesia dua kata, karena ini sulit menjelaskannya. Kalau kasih agak kurang cukup, kalau hanya setia kurang jelas, maka hesed itu diterjemahkan kasih setia Tuhan. Jadi itu sifat Allah yang sangat penting ya, setia. Kemudian rahmatnya, rahmat itu nanti menjadi kata rahim, bayi ya, bayi ya, dikandung di dalam rahim ibu itu sama dengan rahmat. Jadi Allah mengandung orang percaya seperti bayi ya, selalu melindungi. Jadi dia tetap setia. Jadi maka orang percaya kepada Tuhan, ya dia juga setia ya, seperti sifat Papa kita. Kemudian katekismus kecil Westminster ya. Saya bertanya, saudara-saudara dijawab ya. 1. Apa tujuan umat manusia? Tujuan utama manusia ialah memuliakan Allah dan bersukacita di dalam dia selama-lamanya. Apa pedoman Allah berikan kepada kita untuk menunjukkan kepada kita cara memuliakan Dia dan bersukacita di dalam Dia? Firman Allah yang tercantum dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah pedoman satu-satunya yang menunjukkan kepada kita cara memuliakan Dia dan bersukacita di dalam Dia. Apa yang terutama diajarkan oleh kitab-kitab suci?
Sikap suci terutama yang harus dipercayai oleh manusia mengenai Allah dan apa tugas kewajiban yang pelaksanaannya Allah tentukan dari manusia. Apa itu Allah? Allah itu Allah itu roh yang tak terhingga, kekal dan tidak berubah-ubah dalam hakikatnya, kuasanya, hikmatnya, kekudusannya, keadilannya, kebaikannya, dan kebenarannya. Apakah ada lebih dari satu Allah? Hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang hidup dan sejati. Amin. Jadi setiap hari ya sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, ayat hafalan, kemudian coba berulang-ulang ya membaca katekismus kecil Westminster ini ya. Tujuan hidup manusia itu memuliakan Allah dan bersukacita di dalam Dia untuk selama-lamanya. Bagaimana tahu firman Tuhan? Firman Tuhan berbicara tentang apa? Firman Tuhan itu apa yang harus dipercayai oleh manusia mengenai Allah. Itu bagian yang pertama ya. Nanti nomor 4 sampai nomor 38. Kemudian apa tugas kewajiban yang pelaksanaannya Allah tuntut dari manusia. Itu kewajiban sebagai orang percaya itu nanti nomor 39 sampai 107. Kemudian apa Allah itu? Allah itu roh. Roh bersifat 3 ya. Yang pertama tak terhingga, kemudian kekal, tidak berubah. Jadi tidak berubah-ubah. Jadi dalam hakikatnya, kuasanya, hikmatnya, kekudusannya, keadilannya, kebaikannya, dan kebenarannya. Itu 7 ya, 7 macam sifat Allah. Jadi Allah itu roh, ada Allah lebih dari satu Allah, jadi hanya satu Allah. Itu Allah yang hidup dan sejati. Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa itu sebenarnya bukan hanya satu. Maha Esa itu artinya unik ya, unik, bukan hanya satu saja. Nanti nomor 6 itu mengajar tentang Allah Tritunggal ya. Kita lagi membaca kitab Yosua ya, Yosua itu mirip dengan Yesus Kristus ya, Yesus Kristus. Yosua itu di dalam kitab Yosua memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan sebagai panglima atau raja ya. Tapi nanti kalau membaca kitab Sekaria dan kitab Esra itu Yosua itu imam besar juga. Imam besar yang membawa bangsa Israel dari Babel. Itu juga Yosua juga sama Zerubabel ya, Zerubabel. Jadi Yosua itu gambar ya tentang Yesus Kristus sebagai raja, sebagai imam besar. Jadi membawa bangsa Israel kembali. Ini dari Mesir ya, dari Mesir. Kemudian ini dari kerajaan Babel, melewati Sungai Yordan, ya seperti Yesus Kristus ya dibaptis di Sungai Yordan. Kemudian memberikan keamanan. Jadi keamanan itu berulang-ulang ya tertulis di dalam kitab Yosua. Itu aman. Itu sama dengan shalom ya, shalom. Jadi rest. Jadi ini hari yang ke-7 ya, hari perhentian. Jadi waktu Allah menciptakan dunia ini ya, hari ke-7 memberi perhentian di rest itu. Jadi membawa damai untuk bangsa Israel. Itu Yesus Kristus yang membawa shalom kepada bangsa, kepada orang percaya. Itu mirip ya dengan Yosua dan Yesus Kristus. Jadi pembagian pasalnya itu pasal 1 sampai 12 ya. Itu 2 hal ya. Yang pertama, seberangilah. Jadi ada Sungai Yordan ya, Sungai Yordan, tantangan. Kemudian menyeberangi Sungai Yordan, kemudian lebutlah. Jadi itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, sesudah melebut semua tanah, kemudian dibagikan.
Bagikanlah, bagikanlah. Kemudian sesudah dibagi, nanti pasal 22 sampai 24 itu beribadahlah kepada Tuhan yang memberi tanah Kanaan itu. Jadi seberangilah, lebutlah, bagikanlah, beribadahlah. Itu dalam bahasa Ibrani itu ucapannya sangat mirip, maka dibagi seperti ini ya. Pasal 13 ya, pasal 13 pembagian tanah di Yordan Timur, daerah timur ya, daerah timur dulu. Yosua 13 ayat 1. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Kalau banyak orang Kanaan belum dibinasakan, itu sebenarnya peperangan harus berjalan lagi, walaupun Yosua tua. Tetapi perintah Tuhannya mau membagi tanah yang sudah dilebut itu. Jadi apa maksudnya? Karena Keluaran 23 ayat 29 sampai 30. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak berlebih engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Ulangan juga sama, Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak berlebih engkau. Bukan karena Yosua sudah telah, mungkin peperangan Yosua dihentikan, tidak. Karena sudah ada nubuatnya dalam Keluaran dan Ulangan. Ini caranya sedikit demi sedikit menghalau suku Kanaan. Itu perintah Tuhan. Mengapa sedikit demi sedikit? Karena supaya negeri itu jangan menjadi sepi dan segala binatang hutan. Supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak berlebih engkau. Jadi biar tidak ada binatang hutan, maka Tuhan mau membagi tanah Kanaan walaupun peperangan berhenti, karena ini dihalau sedikit demi sedikit, diperintah dari Tuhan. Sudah ada, bukan hanya karena Yosua telah tua ya. Jadi kalau terlalu banyak atau ramah berperang sama suku Kanaan, itu akan ada binatang hutan. Binatang hutan itu di dalam ini artinya apa? Kerusakan tanah. Jadi karena tanah Kanaan semua akan dirusakkan. Maka Tuhan menyuruh Yosua berhenti. Kemudian ayat 6 sampai 7 ya, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri ini di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu, dan kepada suku Manase yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Jadi Tuhan mau ya, ini undikan, kemudian milik pusaka ini dibagikan kepada suku Israel. Jadi mengapa undiannya? Undian ini yang penting ya, undian. Karena ini hadiah. Sehingga kalau hadiah ini dibawa oleh satu orang, jadi orang lain nanti tidak puas ya, tidak enak, akan mengeluh. Jadi kalau Pak Peri cari cincin diamond di pinggir jalan, mungkin sama Pak Rudi ya, Pak Rudi. Jadi bagaimana ini bisa dipotong atau gimana? Nggak bisa kan? Maka mungkin undian, maka Pak Peri puas dan Pak Rudi juga puas ya.
Karena tanah Kanaan ini bukan karena kekuatan bangsa Israel, tapi ini hadiah dari Tuhan. Hadiah dari Tuhan, sehingga untuk membagi hadiah ini caranya undian. Biar betul-betul dibagi dengan adil dan menurut kehendak Allah. Jadi ini undian ini sering dipakai ya dalam keputusan, dalam peperangan juga nanti di dalam kitab lain. Amsalnya 16 ayat 33, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal dari Tuhan. Jadi bangsa Israel mengerti ya, melakukan undian itu bisa menuruti kehendak Allah. Tapi nanti Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 26 ya, waktu memilih satu hamba rasul lagi ya, sesudah Yudas Iskariot menggantungkan diri ya. Jadi itu Matias. Caranya mereka membuang undi. Sesudah ini ya, ini sebelum terjadi, sebelum hari Pentakosta. Sesudah itu di dalam Alkitab tidak pernah ya membuang undi lagi, karena Roh Kudus sudah datang, sehingga setiap jemaat ya dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sudah cukup untuk mengikuti kehendak Tuhan. Tapi di dalam perjanjian lama itu sering ya terjadi. Kemudian bilik pusaka itu artinya apa? Bilik pusaka itu sebenarnya satu kata juga, bilik pusaka ini juga bahasa aslinya, tapi bahasa Indonesia dibagi dua kata ya, karena agak sulit dimengerti. Tapi mungkin bilik pusaka itu pemiliknya Tuhan sendiri. Itu hadiah dikasih kepada bangsa Israel. Jadi mirip dengan warisan. Tanah Kanaan itu hampir sama dengan Kanaan ya, Kanaan. Jadi pada zaman Abraham sudah berjanji, Allah berjanji kepada Abraham akan berikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Jadi kira-kira sebelum masih 2000 tahunnya, 2000 tahun yang lalu. Tetapi kira-kira 600 tahun kemudian ini digenapi pada zaman Yosua melalui peperangan selama 7 tahun, peperangan 7 tahun. Jadi janji ini digenapi, betul-betul terjadi di dalam kitab Taurat ya. Taurat itu hanya janji melalui perkataan firman Tuhan ya. Belum ada sertifikatnya. Sertifikat hak milik belum ada dan kuncinya belum ada. Tapi pasal 13 ini ya, bukan hanya perkataan atau janji saja, ini diberi tanah Kanaan itu seperti memberi sertifikat juga, kemudian batasnya, tanah batasnya kanan, selatan, utara, batasnya dari mana, kemudian kotanya di mana, itu semua jelas ya. Jadi ya sudah ada hak sertifikat milik ya, hak milik, sertifikat hak milik dan kuncinya, kunci rumah itu. Jadi seperti warisan hak milik ini. Jadi warisan ini ya, nanti sesudah Yesus disalibkan, warisan ini sama dengan kerajaan surga. Kerajaan surga. Kerajaan surga itu seperti di zaman bangsa Israel, bukan suatu tanah di tanah Kanaan. Ini kerajaan surga ini artinya lebih dalamnya, daerah Allah yang berkuasa. Itu kerajaan itu artinya Basileia. Basileia itu bukan sebuah tanah seperti di dalam perjanjian lama ya. Basileia itu kekuatan, kuasa. Jadi Allah yang berkuasa itu kerajaan Allah atau kerajaan surga. Jadi ini diberi ya sebagai warisan kepada orang percaya kepada Yesus Kristus melalui kematiannya. Karena warisan itu biasanya diberi ya sesudah ayahnya meninggal. Seperti itu Yesus meninggal, kemudian memberikan warisan kepada orang percaya pada Yesus, itu namanya kerajaan surga. Jadi bangsa Israel dulu budak ya, budak. Tapi Allah berjanji kepada budak itu akan memberi tanah, akan menjadi pemilik tanah.
bukan lagi hamba, tapi menjadi pemilik tanah. Itu janji Tuhan Yahweh kepada bangsa Israel. Jadi ini juga Galatia 4 ayat 7 ya. Jadi kamu bukan lagi hamba dosa, hamba dosa perbudak, tapi melainkan anak. Jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati, yang dia menerima warisan itu, dia menjadi anak. Kemudian anak itu menjadi ahli waris. Seperti bangsa Israel menerima tanah Kanaan. Jadi Yordan Timur dulu ya, timur dulu. Tapi ini cara membagi daerah timur ini bukan membuang undi, tapi ini menurut perintah Musa. Sedikit beda ya. Untuk tiga suku ini menurut perintah Musa. Masih ingat enggak bilangan 32 ada janji. Kalau mau tiga suku, 2 suku setengah ini mau milik daerah ini, mereka harus mendahului ya, berdiri di peperangan di depan, di garis depan, berebut semuanya, kemudian kembali ke sini akan diberi tanah daerah timur Yordan. Itu janji Musa. Kemudian maka ini sesuai dengan perintah Musa, bukan perintah Tuhan ya. Jadi bilangan 32 tertulis, kemudian menurut kaum itu artinya bukan suku ya, menurut kaum itu artinya sesuai menurut ya keluarga, keturunan. Jadi keluarga yang dekat-dekat ya, mereka tinggal bersama-sama di daerah masing-masing ya, menurut kaum, menurut keturunan di dalam sebuah suku ya. Jadi tiga suku, Reuben, kemudian Gad, kemudian Manase yang setengah. Jadi ini pasal 13 dibagi. Jadi itu lokasi mereka itu biasanya ada hubungan dengan ibu kandung mereka. Kan Reuben anak yang pertama, kemudian Gad ini ya, bukan ibunya Rea ya, tapi hamba Rea ini Gad, sehingga dekat. Yehuda ini dekat sama Simeon karena ini Yudea itu Rea, kemudian ini budaknya Silba ya, Silba. Jadi lokasi mereka itu memang melalui undian, tetapi dekat dengan saudaranya, sesuai dengan ibu mereka, Efraim dan Benyamin ya, Benyamin dan Yakub, Yusuf itu dari Rahel kan, maka mereka lokasinya dekat-dekat. Jadi pentingnya batasan dan nama kota. Mungkin pentingnya dan batasan nama kota itu panjangnya ayatnya, pasal 13. Kalau saudara-saudara membaca itu agak bosan ya, karena ya bukan sertifikat hak milik saudara-saudara ya. Kalau ini dimiliki oleh saudara-saudara, ya waktu baca itu seru. Tapi itu ya cerita bangsa Israel, maka bosan ya, terlalu panjang. Tapi pentingnya apa arti batasan dan nama-nama kota itu, seperti sertifikat hak milik itu. Karena ini betul-betul terjadi dalam sejarah, historitas. Kemudian maka keseksamaan jelas semuanya, batasannya. Mengapa harus jelas kotanya, namanya, batasnya di sebelah timur, utara, selatan, mungkin barat, untuk memelihara hak milik mereka, milik pusaka mereka. Karena ini dari Tuhan harus memilih pusaka mereka. Kemudian pasal 14 itu pembagian daerah barat. Ini dibagi di Gilgal. Yang pertama ya, yang pertama pasal 14 tiba-tiba cerita tentang Kaleb ya. Kaleb itu penting. Kaleb itu suku Yehuda,
Kaleb bin Yefunne orang Kenas menjelaskan suku juga ya. Orang Kenas itu siapa? Itu sebenarnya bukan asli suku Yehuda, tapi dia kalau membaca Kejadian 36 ayat 11 itu suku Edom. Suku Edom yang tinggal bersama-sama di tanah Mesir, waktu keluar bangsa Israel keluar, beberapa bukan suku Israel juga ikut keluar bersama-sama. Kalau membaca Keluarannya 12 ayat 38, bukan hanya 12 suku saja keluar dari Mesir ya, tapi ada suku lain. Di antara suku lain ada orang Kenas. Itu namanya Kaleb. Namanya sedikit agak berbeda ya, Kaleb. Tapi mereka menjadi suku Yehuda. Kemudian Kaleb dan Yosua itu antara 12 pengintai ya. Yosua dan Kaleb bersemangat ya untuk dapat merasa merebut ya semua tanah Kanaan. Berbeda dengan 10 pengintai yang lainnya. Maka Tuhan dia minta ya tanah lagi, Hebron. Mengapa dia minta Hebron itu pentingnya? Karena kemarin di Sekem, di Gerizim dan Ephal itu seperti tempat ibadah yang pertama nenek moyang mereka Abraham. Sesudah mereka datang dari Ur Kasdim, mereka ibadah. Maka datang ke Sikem ya, gunung Ibrahim, gunung Ephal dan Gerizim, mereka bersumpah di sana. Kemudian Hebron itu pentingnya ada kuburan nenek moyang mereka semua. Ya setiap orang sama ya. Kalau kuburan nenek moyang mereka masih dimiliki oleh orang lain, seperti orang Kanaan, tidak enak. Maka Kaleb minta kuburan nenek moyang Israel. Jadi namanya Gua Makpela. Abraham, Ishak, Yakub semua dikuburkan di sini. Sehingga dia minta kota Hebron. Itu nama yang lain Kiryat Arba. Tapi masih di Kiryat Arba ya banyak orang enak tinggal di sana. Orang enak itu salah ya. Enak itu giant ya. Giant bahasa Inggris giant itu berasal dari orang enak itu. Jadi dia minta Hebron, kemudian dikasih. Nanti menjadi ibu kota pada zaman Raja Daud 7,5 tahun ya di sana. Hebron itu ibu kota sebelum ibu kota Yerusalem. Itu daerah sejarah karena ada kuburan nenek moyang mereka, penting sekali. Maka Yosua ya, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefunne, orang Kenas itu. Orang bukan orang Israel, tetapi dengan iman sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hatinya. Sehingga ini diberi, walaupun dia tua ya, tapi dia minta daerah pegunungan, yaitu Hebron. Jadi pasal 14 sampai pasal 19 ini selesai. Jadi 19 nanti juga sebelum selesai pembagian semua, kepada Yosua juga diberi daerah tertentu. Ini Timna Sera di pegunungan Efraim. Jadi untuk membagi ya tanah di sebelah barat itu, jadi cerita yang pertama Kaleb, kemudian yang terakhir Yosua beri tanah khusus Hebron dan Timna Sera. Jadi mengapa ini ada cerita seperti ini? Jadi mau mendorong ya bangsa Israel tetap setia dan beriman seperti Kaleb dan Yosua. Maka ceritanya mulai dari Kaleb, kemudian nanti pasal yang terakhir ya pembagian itu 19, Yosua juga dapat tanah khusus. Jadi itu tujuannya ya. Kemudian pasal 15 pembagian suku Yehuda. Jadi pasal 15 itu kepada suku Yehuda yang pertama kali ya dibagi ya, diundi. Jadi semua kota itu 122 ya. Daerah ini selatan ini paling luas daerahnya.
Mengapa pertama kali diuntikan antara 9,5 suku itu? Mengapa? Karena sekarang kitab Yosua sangat menekankan semua janji dari Tuhan melalui perantara Musa semua tergenapi. Itu yang penting ya, penting. Jadi setiap pembagian itu penggenapannya janji Allah di dalam kitab Taurat. Itu maksudnya. Maka di antara 9,5 suku itu kepada Yehuda yang pertama kali dibagi. Karena ini juga pertama kali diundi antara 9,5 suku. Karena ini juga kejadian 49. Doa Yakub. Sebelum Yakub meninggal dunia, dia mendoakan 12 suku. Jadi doa ini dikabulkan. Itu tujuannya. Tujuan menulis ya pembagian Yehuda itu terutama itu maksudnya doa Yakub. Yakub itu menjadi Israel ya. Doanya dikabulkan karena ya Yehuda itu dianggap anak sulung. Jadi doanya begini, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Jadi ini dikabulkan sehingga diberi kalau hitung semua ya 122 kota, kemudian paling luas. Jadi apa arti ini daerah ini paling luas, kotanya paling banyak? Itu nanti Yerusalem yang ada di pembagiannya, daerah pembagian Yehuda itu akan menjadi pusat ibadah. Jadi Yesus juga nanti datang melalui keturunan suku Yehuda. Jadi itu salah satu tanda ya, tanda kedatangan Yesus Kristus. Kemudian 16 sampai 17 pembagian tanah suku Ibrahim dan Manase yang setengah ya, Manase yang setengah. Di sini juga sama, doa berkat Yakub dikabulkan. Dalam doa ya, aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu, sehingga Manase dan Efraim ya, itu anak Yusuf ya, anak Yusuf itu bagiannya banyak luas ya, luas. Karena sesuai dengan doa berkat Yakub. Tetapi Yosua 17 ayat 14 18 itu mereka minta tanah lagi karena jumlah mereka terlalu banyak, maka minta tanah lagi. Tetapi Yosua jawabnya, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, kalau tanahnya kurang cukup menurut suku Manase yang setengah dan suku Ibrahim, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu. Jadi ya bisa ke hutan dan masih banyak tanah yang luas. Jadi buka tanah bagimu. Jadi itu perintah dari Yosua ya, Yosua. Jadi yang penting ya kita bisa belajar ya, doa berkat, doa kita itu sangat penting ya. Doa kita selalu dijawab. Jadi yes, no, atau nanti ya. Jadi orang percaya itu doanya ada kuasanya. Ya seperti doa Yakub ini ya. Karena doa kami ya, doa kita dinaikkan di dalam nama Yesus Kristus. Pasti dikabulkan seperti doa berkat Yakub. Kemudian minta lagi ini juga. Kalau kita mungkin buka usaha, mungkin pelayanan merasa kurang cukup, ya kalau kurang cukup, modalnya kurang cukup, mungkin talentanya, karunia kurang cukup, ya harus berusaha keras ya. Walaupun Tuhan beri semua sebagai hadiah, tanah itu semua sudah diberi, tetapi orang percaya harus berlebutnya, harus pergi, jangan diam malas-malas ya. Jadi itu maksudnya Yosua. Pergilah ke hutan. Walaupun hutan, ya datang. Kemudian buka ladang di sana bagimu. Jadi itu perintah ya Yosua kepada
suku Efraim dan Manase yang mengeluh. Kemudian setiap pasalnya ada ayatnya seperti ini. Yosua 13 ayat 13. Tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang Maaka itu orang Kanaan ya, orang Kanaan. Sehingga Gesur dan Maaka masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai sekarang. Sampai sekarang itu artinya apa? Sampai sekarang Yosua menulis kitab Yosua ini, itu maksudnya. Jadi di sini tetapi orang Kanaan masih tetap diam di tengah-tengah Israel. Seharusnya semua harus ditumpas ya, dihalaukan. Tetapi pasal 15 juga sama, 15 juga. Tetapi orang Yebus masih tetap diam. Kemudian tetapi orang Kanaan pasal 16 masih tetap tinggal. 17 orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri ini. Jadi mengapa menulis setiap pasal ya seperti ini tetapi masih ada orang Kanaan. Itu artinya mereka membiarkan suku Kanaan. Jadi melanggar ya perintah Tuhan, harus menghalaukan semuanya, semua suku. Tetapi mereka membiarkan sedikit-sedikit. Karena orang Kanaan, orang Gesur, orang Yebus mereka tinggal di pegunungan. Dan juga mereka memiliki kereta besi. Kereta besi. Itu apa ya, senjata nuklir seperti zaman sekarang ya. Senjata yang hebat mereka milik, maka mereka sudah menerima ya senjata-senjata besi. Karena zaman itu zaman besi. Tetapi orang Israel masih pakai ya perunggu, senjata perunggu. Sehingga tidak bisa tidak berani menghalaukan mereka, maka membiarkan. Karena kereta besi ini tantangan besar bagi bangsa Israel. Jadi itu artinya apa? Jadi ini dosa kecil yang dibiarkan dan berkompromi itu menjadi jerat dan duri bagi bangsa Israel. Jadi sekarang dibiarkan sedikit-sedikit ya, Gesur, Yebus, Kanaan, karena takut ya kereta besi. Sehingga dosa kecil ini ya, ketidaktaatan ini mungkin kecil, tetapi ini nanti menjadi masalah besar. Mereka menikah dengan orang Kanaan, kemudian mulai menerima budaya orang Kanaan, menyembah berhala. Ini terjadi. Jadi ini nanti kalau membaca nanti ya bulan depannya kitab Hakim-Hakim, itu latar belakang kisah kitab Hakim-Hakim. Mereka sudah merebut semua tanah, dibagi, seharusnya aman dan mungkin shalom, beribadah kepada Tuhan dengan setia, tapi karena dosa kecil ini dibiarkan, maka ini menjadi duri. Bangsa Israel merosot nanti dalam kitab Hakim-Hakimnya. Dalam kehidupan kita juga sama, saudara-saudara. Membiarkan dosa kecil ya, dosa kecil itu ya awalnya mungkin merasa aman, tidak bermasalah, tapi suatu hari nanti rusak semuanya. Jadi dosa itu selalu seperti ini. Maka masuk ke dalam kegelapan seperti masa hakim-hakim ya, masa hakim-hakim. Jadi kemudian pembagian tanah 7 suku. Tapi ini dibagi di Shilo ya, 7 suku ya, 7 suku daerah utara ya. Daerah utara di Shilo. 7 suku ini juga mungkin mereka tidak rajin ya untuk mencari tanah mereka. Maka Yosua marah ya, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Jadi walaupun tanah ini diberi oleh Tuhan, jadi bangsa Israel harus berperang untuk melebut dan menduduki negeri itu. Kita juga diselamatkan oleh anugerah Tuhan, tetapi untuk mendekati Tuhan semakin hari ya, kita harus berusaha keras. Itu sikapnya.
bukan semua anugerah Tuhan dan hanya malas-malas, itu bukan sikap yang benar orang Kristennya. Di sini juga sama, Yosua yang marah. Pergilah, jelajahilah negeri itu, catatkanlah kepadanya. Kemudian kembalilah kepadaku. Maka di sini, di Shilo, aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Jadi mereka pergi, kemudian mencatat petanya, kemudian ini dibagi dengan undi di Shilo. Jadi sekarang di Shilo ini menjadi pusat agama ya, pusat ibadah. Mungkin Tabernakel sudah pindah ke Shilo daripada dari Gilgal kemarinnya. Kemudian pasal 19 ayat yang terakhir, semua selesai. Itulah milik pusaka. Pasal 13 sampai 19 ya. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Shilo oleh Imam Eliezer, Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Jadi semua milik pusaka dari Tuhan itu dibagi, sudah selesai, sudah selesai. Jadi sudah selesai itu kata penting, kata penting. Jadi Kejadian pasal 1 ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian pasal yang kedua, hari yang ketujuh, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Selesai. Kemudian Yesus Kristus di atas kayu salib itu sudah selesai. Kemudian nanti kitab Wahyu ya, kitab Wahyu. Semua itu kerajaan surga Yerusalem baru turun dari surga. Kemudian Yesus berkata ya, semuanya telah selesai, telah selesai. Jadi itu nubuat tentang kerajaan surga ya, kerajaan surga itu semuanya akan diberi kepada orang percaya. Kemudian kota perlindungannya, kota perlindungan itu bilangan ulangan itu 3 kali ya tertulis ya. Karena ini penting sekali. 6 kota. Jadi daerah timur 3 kota, barat 3 kota. Jadi itu maksudnya apa? Kota perlindungan itu Yosua 20 ayat 3. Mengapa Tuhan menyuruh ya membuat kota perlindungan? Supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebus darah. Jadi penuntut tebus darah itu, kalau dulu ya hukumnya, kalau seseorang membunuh seseorang, orang lain harus membunuh pembunuh itu, harus dibalas. Tetapi kalau tidak sengaja ini terjadi, jadi itu penuntut tebusan ini ditentukan. Kalau ayah saya dibunuh oleh seseorang, maka keluarga saya akan menentukan Pak Peri yang harus membunuh pembunuh ayah Pak Peri itu, seperti itu. Itu penuntut tebusan. Maka dia sebagai laki-laki dia harus membalas dendam itu. Itu namanya goel. Itu kitab Lut itu akan muncul. Darah harus dibalas oleh darah. Tadi bilangan 35 ayat 33 ya. Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana. Tidak ada pendamaian. Kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Jadi pembunuh itu harus dibunuh juga. Tetapi masalahnya tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, contohnya di sini Ulangan 19 ayat 5 ya. Misalnya, apabila seorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membela kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya, lalu mengenai temannya sehingga mati, maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Artinya melarikan diri ke kota perlindungan dan tinggal hidup.
Jadi tidak sengaja terjadi pembunuhan itu harus dilindungi orangnya, karena untuk mencegah ya membalas dendam itu. Kalau dibunuh, mungkin keluarganya dia bukan hanya membunuh satu orangnya, dia menghabisi semua keluarganya, saudaranya. Ini sering terjadi. Jadi untuk mencegah hal itu Tuhan menyuruh 6 kota. Mengapa 6 kota? Di sebelah timur dan di sebelah barat ya, tempat yang dekat-dekat. Mengapa 6? Karena dalam 24 jam dia melarikan diri ke sini cepat. Maka 6 tempat ya, 6 tempat. Kemudian ini termasuk kota orang Lewi. Besok kalau membaca ini 6 kota perlindungan. Perlindungan sebenarnya itu artinya diterima. Ini termasuk kota orang Lewi. Mengapa berlokasi di kota orang Lewi, bilik pusaka orang Lewi ya? Karena orang Lewi ini juga kalau membaca Kejadian, orang Lewi pernah membunuh orang Sikem ya, sama Simeon, sehingga mereka tahu kutukan mereka seperti apa sesudah membunuh manusia, sehingga mereka menerima pembunuh yang tidak bersalah. Jadi ini harus dekat 6 kota, maka 6 kota ya. Jadi tujuannya ya mencegah pembunuhan karena dendam, melindungi nyawa, menghakimi kasus dengan adil. Jadi kalau tidak ada aturan seperti ini ya, langsung dibunuh, tidak ada pengadilan, dan juga dia tidak boleh keluar dari kota perlindungan. Maka ini fungsi LP ya, Lembaga Pemasyarakatan Israel zaman dulu. Kemudian syaratnya kalau dia mau keluar, ia harus tetap diam di kota itu sampai dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili. Jadi betul-betul memeriksa kesalahannya. Jadi sebelumnya dia tetap memelihara hidupnya. Kemudian yang kedua syaratnya dia bisa keluar. Imam besar yang ada pada waktu itu mati. Imam besar mati, dia dibebaskan seperti remisi ya, remisi. Jadi itu apa artinya ya? Apa artinya? Di Yerusalem itu nyawa manusia harus dihargai. Nyawa manusia itu dihargai. Kerajaan Allah ya, tanah Kanaan itu juga sama. Kerajaan Allah itu nyawa manusia itu dilindungi. Jadi kita bisa mengerti melalui kota perlindungannya, 6 kota ini. Kerajaan Allah itu nyawa manusia itu selalu dilindungi. Karena dia tidak mau bermaksud membunuh, tetapi ya bisa terjadi. Seperti manusia yang hidup di dalam dosa ini tidak bermaksud berdosa, tetapi ya sering berdosa, jatuh ke dalam dosa. Jadi ini juga nubuat tentang Yesus Kristus ya. Imam besar yang ada padamu itu mati. Itu nubuat tentang Yesus Kristus sebagai imam agung ya, imam besar agung. Dengan darahnya, kalau kita berbuat dosa, ya hasilnya darah, mati. Tapi melalui darah Yesus Kristus, semua diampuni. Melalui kematiannya, itu nubuat tentang Yesus Kristus. Jadi gereja ini harus berfungsi ya seperti kota perlindungan. Orang berdosa bisa bersembunyi di dalam gereja, dilindungi gereja, diterima gereja. Itu kota perlindungan. Jadi kerajaan surga itu nyawa manusia itu sangat dihargai. Kemudian yang terakhir ya, kota orang Lewi besok ya, 48 kota. Jadi kotanya begini-begini banyak ya. Jadi orang Lewi itu tersebar. Mereka tidak boleh memiliki bilik pusaka sendiri ya, tetapi diberi kota dan tanah pengembalaan. Jadi hanya tempat tinggal dan tanah pengembalaan. Tanah pengembalaan itu untuk apa? Untuk ternak. Ternak untuk apa? Jadi orang Lewi itu ya pelayanannya di dalam rumah ibadah. Sehingga mereka harus mempersiapkan korban hewan. Sehingga tempat tinggal kota, kemudian tanah pengembalaan ini diberi ya.
Jadi mereka tersebar. Ini juga sesuai dengan nubuat ya, nubuat Toa Yakub ya. Terkutuklah karena mereka pernah membunuh orang Sikem, semua laki-laki, Simeon dan Lewi. Maka Toa berkat ya, Toa berkat. Terkutuklah. Sebenarnya itu mungkin bukan Toa berkat ya, Toa kutuk ya. Tetapi ini menjadi berkat juga. Toa berkatnya, aku akan membagikan, Tuhan akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub. Jadi mereka tersebar. Sehingga semua 13 kota, 10 kota, 13 ini semua 48 kota tersebar. Jadi membagi. Jadi nubuat itu digenapi. Tapi mereka itu bukan kutukan. Mereka tersebar sehingga mereka mengajar hukum Taurat di setiap kota. Itu ya berkat. Tapi nanti zaman hakim-hakim ya, orang Lewi pun bubar, hilang pekerjaan, hilang pelayanan juga, bubar, tidak ada persepuluhan dari jemaat. Itu terjadi nanti zaman hakim-hakim. Semua sekarang pembagian sudah terjadi, semua udah lengkap, aman, tapi karena tadi ada dosa yang belum beres, sehingga ya masuk ke masa kegelapan, yaitu masa hakim-hakim ya, hakim-hakim. Jadi kesimpulannya itu ya mungkin kita mengalami banyak tantangan, banyak masalah masalah kesehatan atau masalah keuangan, masalah hubungan manusia itu mungkin banyak terjadi belakangan ini. Jadi sikap kita ya melalui kitab Yosua. Jadi tapi menyeberangi, lebutlah, bagikanlah, beribadahlah. Itu kita bisa belajar. Yang pertama, pilihlah. Yang mana 10 pengintai atau 2 pengintai. Mau jadi Kaleb dan Yosua atau 10 pengintai yang dibinasakan di padang gurun. Jadi Kaleb dan Yosua itu memegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan di sini ya, besok Yosua 21 ayat 25 ya, bukan 25. 45 ya, maaf ya, 21. Ini yang terakhir juga. Dari segala yang baik dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Janji Tuhan ya, walaupun 400 tahun, 600 sudah berlalu, tapi tetap ya digenapi. Tadi ayat seperti ayat hafalannya, Allah itu bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukanlah yang anak manusia, ia tidak menyesal. Dia berfirman, pasti menepatinya. Jadi pegang janji atau tidak, seperti Kaleb dan Yosua, pilihlah. Yang kedua, melihat kereta api, kereta besi, atau penyertaan Tuhan. Jadi waktu saudara-saudara menghadapi ya permasalahan mungkin keuangan atau ya masalah hubungan manusia atau mungkin kesehatan, sikap kita seperti apa? Jadi kalau melihat kereta besi, dunia yang besar, yang kelihatannya berkuasa besar, ya saudara-saudara akan gagal. Pasti tidak membereskan semua dosa. Tetapi melihat penyertaan Tuhan, pilihlah. Kemudian yang ketiga ya, khotbah yang terakhir dari khotbah dari Yosua ya sebelum meninggal, Yosua 24 ya yang terakhir. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Janganlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir. Itu artinya Abrahamnya dulu menyembah berhala. Bangsa Israel pernah menyembah berhala di Mesir juga. Tapi beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang
kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah yang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi dalam khotbah ya, khotbah Yosua ya, sebelum dia meninggal seperti Musa ya. Jadi pilihlah pada hari ini beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Yahweh, atau kepada berhala atau Allah lain. Jadi hari ini juga kita juga menghadapi banyak tantangannya, tantangan besar. Jadi saudara-saudara beribadah kepada dunia, atau mungkin beribadah kepada keinginan sendiri, atau mungkin melihat keadaan dunia ini, atau seperti Yosua ya, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Walaupun kereta besi itu yang besar, yang menegangkan, yang menakutkan kita, tetapi kita tetap beribadah dan tetap melihat penyertaan Tuhan. Itu kita harus pilih ya, pilih. Bukan besok, hari ini, setiap hari kita harus pilih. Jadi itu saja ya, masa seperti ini ya, belakangan ini banyak tantangan, tapi saudara-saudara ya, apa yang saudara-saudara tabur hari ini besok akan menghasilkannya. Jadi jangan hidup seperti orang biasa. Jadi itu kita harus sadar ya, secara rohani itu sebuah tantangan atau pencobaan dari Tuhan. Jadi sikap kita seperti apa. Jadi hari ini kita menabur biji iman dengan tetes air mata. Besok suatu hari nanti kita akan menghasilkan. Tetap beribadah kepada Tuhan yang benar, yang hidup. Itu saja hari ini tujuan